aja kalau hari ini tadi berjalan sesuai dengan SOP ya. Tadi saya lihat dari peserta, kemudian bayar monitor, terus monitoring pengawas berjalan sesuai dengan aturan. Saya juga mengunjungi server untuk pelaksanaan lalu lintas soal dari server pusat ke server kita. Itu juga berjalan normal meskipun hari pertama itu masih ada sedikit confuse ya. Nah, tapi sekarang dari hari kedua, ketiga ini dan ini hari keempat itu berjalan dengan lancar. Meskipun banyak peserta ini, ada yang disabilitas? Disabilitas dari catatan di sini ada satu orang tunanetra yang ujiannya hari kedua, hari Jumat. Yang satu orang tunanetra. Tidak banyak tunanetra yang ada di Indonesia ini yang ikut ujian ini. Totalnya kemarin sekitar 700-an orang. 700 orang dari ya disabilitas lah ya. Bukan tunanetra. Disabilitas itu sekitar 700-an orang seluruh Indonesia. Jadi cuma satu ya? Ya, dari datanya cuma satu. Karena mereka kan dia memilih di dalam dokumen pendaftarannya itu pada saat submit itu dia milih posisi peserta sebagai disabilitas. Antisipasi Joki kan Nah kemarin saya kan juga panitia nasional. Jadi waktu hari pertama itu saya ada di UI, terus kemudian siangnya kita dapat kabar praktek perjokian di beberapa pusat-pusat UTBK. Nah saat itu perjokiannya kita sudah langsung rapat malam. Kita ambil tindakan tegas. Ada di Jember itu langsung diproses setelah kita rapat, besoknya langsung diproses di polisi setelah buat prosedur berita acara polisi. Nah, semalam kita juga menemukan di sini ada beberapa orang yang kita berjual lagi kita tahan terperiksa 7 orang. Apa yang dikasih Pak? Apa yang dilakukan? Yang dilakukannya ya dia
memalsukan dokumen sebagai peserta ikut di ujian di situ. Ada yang memang dia pesertanya di situ tapi pakai alat bantu, kameranya ada di kacamata, ada di, kalau tempat lain ada di BLG lagi kacamatanya, dan kancing baju. Itu kita tegaskan setelah ketahuan, kemudian diperiksa dulu di internal dan oleh panitia. Setelah semua dibuat berita acara, terus kita tanya lagi sindikasinya kayak apa, terus kita laporkan ke polisi. Yang semalam itu sudah kita laporkan ke polisi Medan Baru dan sekarang mereka ada di. Jadi ketahui Pak, yang 7 orang itu apakah itu mahasiswa semua atau gimana? Itu orang luar, Orang luar. orang luar yang mereka bekerja di sini. Jadi ada yang dari Indramayu, ada yang dari Bengkulu. Enggak, masih statusnya saya nggak tahu apakah betul-betul mahasiswa atau lulusan. Nah, otomatis yang mahasiswa yang itu gugur ya Pak? Ya diskualifikasi, Iya. aturannya segitu, sudah didiskualifikasi. Ada lagi? Pak Rektor ini kan untuk antisipasi tadi kecurangan di awal kan harusnya ada antisipasi. Kalau untuk analisis metal detektor sendiri selama ini seperti apa? Ini semakin lebih canggih lagi penjahatnya fiturnya. Sampai ketahui. Karena nggak tahu ya, jadi dia kameranya ditaruh di lensa mana kacamata, ada kacamata. Ini kacamata. Oke. Jadi taruh di sini nih kameranya nih. Kamera di sini, nanti ada di bel gigi, ada di kancing baju. Nggak terdetek sama metal detektor. Jadi nggak terdeteksi. Kemarin ketahuannya karena yang sebelahnya itu lapor ke pengawas, yang peserta sebelahnya lapor ke pengawas ada yang curang, itulah terus ditahan. Jadi metal detektor itu cuma bisa bahan-bahan yang inilah, yang misalnya kayak handphone yang memang ada logam. Kalau yang kecil gitu nggak terdeteksi, dan memang tahun depan lah menjadi pelajaran bagi panitia nasional untuk lebih sensitif membuat metal detektor. Itu ada berapa peserta? Hari ini Kita seluruhannya. total keseluruhan di USU ini 38.133 yang pendaftar ya, yang ujian 36.491 peserta. Jadi dia daftar tapi kemudian nggak upload. Nah, itu diusu pesertanya kan, total pendaftar ini. Oh ya, sorry, total pendaftar 38.103 orang, yang diusu 36.491. Itu Gunung Sitoli ada, Gunung Sitoli sama Teluk Dalam ada. Ini nggak banyak ya, tapi Gunung Sitoli sama Teluk Dalam ini cukup bermanfaat bagi mereka. Di Gunung Sitoli 91, di Teluk Dalam ada 891. Itu Yang paling diminati mana Pak? Kalau dia itu biasa lah, masih kedokteran, masih ilmu hukum kalau di sosial ya, akuntansi, komunikasi. kecurangan kemarin tuh kecurangan dari prodi apa? Dia nembak ke Jawa juga, bukan di Indonesia. Ujiannya aja di sini. Iya, dia ujiannya di sini. Orangnya juga orang luar. Bukan orang Medan. Yang di KTP-nya semua itu orang, nggak ada orang Medan. Memang kemarin kita mengindikasikan aneh ya, di kita ini ada sekitar 280-an yang ujian di sini, tapi mereka tamat SMA-nya di luar Sumatera. Itu memang keanehan. Jadi kan mereka kan boleh milih di mana aja. Ya. Itu kemarin kita di panitia pusat itu mendeteksi ada anomalinya kan, dia harusnya kan ujian karena dia tinggal di Jawa, kenapa milih ujian sampai kemari. Nah itu syukur aja semalam ada yang kedapatan. Nggak tahu kita sekarang ini, tapi sampai sekarang ini nggak ada laporan lagi, karena tadi ya sensitivitas metal detektor dan macam-macam itu nggak mampu dengan deteksi. Lokasinya di mana? Di BISIP sama yang ini, yang kemarin, yang ketahuan itu. Ya himbauannya pertama kan ini adalah ujian kejujuran sebenarnya. Ujian kejujuran,
Jadi bagaimana anak-anak bangsa kita ini bukan hanya soal kepintaran yang bukan hanya soal kelulusan ya, tapi ini soal uji kesabaran, uji kejujuran yang itu bisa memberikan banyak dampak pada saat nanti dia kuliah. Nah, kita berharap semua peserta ikuti kompetisi sesuai dengan aturan yang ada, karena kalau lulus dengan curang itu pasti akan tidak memberikan banyak faedah bagi dirinya sendiri. Itu yang mau kita sarankan ke peserta. Ini soal karakter, karena karakter ini menjadi bagian penting, bukan soal akademik, nilai akademik ya, tapi juga karakter itu menjadi penting. Kuota apa ini? Kita kuota di USU ini 2.914 untuk 3 jenjang sarjana hitungan 3 di 62 program studi di 3 jenjang. Jadi itu yang kita tampung 2.914 dari tadi berapa? 38.000. Berapa Pak total untuk tahun ini kita berapa? Kuota keseluruhan. Keseluruhan total. Kira-kira 8.000-an lah, 8.800 gitu yang tahun ini kita terima. Ya? Ya. Apa tuh? Hah? Masalah WMWA. MBA kenapa? Udah terpilih nih Pak. Iya. Nah, baik dari akademik, dari senat maupun dari masyarakat.